bersama saya Ibu Waode Suliana SPD, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 2 Kuliah Susu, Kabupaten Buton Utara. Nah, kali ini saya bersama rekan saya Ibu Hasnawati SPD selaku guru sejarah pada SMA Negeri 2 Kuliah Susu. Baik Bu, pada hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu. Perlu Ibu ketahui bahwa dalam supervisi akademik ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Ya, jadi tujuannya kita melakukan pra-observasi di sini Bu, ya, untuk melakukan persiapan awal, memantapkan persiapan kita agar kita lebih matang, lebih percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas nantinya. Oke, iya Bu, sudah siap Bu? Siap Bu. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang kami lakukan itu ada 4 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi keadaan awal organisasi regional dan global. Yang kedua, menganalisis bagaimana terjadinya perdagangan bebas di kawasan regional maupun global. Kemudian yang ketiga, menganalisis latar belakang terjadinya perdagangan bebas dalam organisasi AFTA, NAFTA, dan CAFTA. Dan yang keempat, menganalisis organisasi perdagangan bebas yang menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Oh iya, jadi Ibu sudah menyebutkan tadi 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa Bu? Itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, di mana saya menginginkan itu siswa saya lebih memahami dan mendalami tentang pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua tentang keterampilan. Nah, keterampilan ini saya memberikan pada siswa mengenai tentang tugas, yaitu tugas proyek, ya, dengan cara membuat karya ilmiah. Jadi pengembangan yang Ibu capai yang berupa pengetahuan dan keterampilan. Ya, pada intinya Ibu menginginkan muridnya atau siswanya memahami secara lebih mendalam apa yang telah Ibu sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu. Oke, strategi yang dipersiapkan itu seperti apa Bu? Strategi yang kami persiapkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dalam KSE. Kemudian model pembelajaran yang kami lakukan itu berbasis discovery learning. Kemudian metode yang saya gunakan itu metode diskusi, tanya jawab, cerana, dan penugasan. Oh iya, baik Bu. Selanjutnya Ibu kira-kira kapan waktu ada kesempatan Ibu untuk kita melakukan observasi di dalam kelas Bu? Waktu pelaksanaannya itu tentunya harus sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dijadwalkan. Oh iya. Jadi pada hari apa Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, jadi hari Sabtu ya. Oke, baik, kita akan melakukan proses observasi pada hari Sabtu nanti. Selanjutnya dari apa yang kita lakukan tadi ini, dari hasil percakapan kita tadi ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari hasil observasi ini, itu saya bisa mempersiapkan diri lebih matang dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas nantinya agar lebih berpusat pada murid. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi Ibu menginginkan bahwa pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid. Oke, baik Bu. Sekarang kita sudah melakukan pra-observasi. Nanti kita akan ketemu di tahap
tahap observasi. Nah, dan akan kita lanjutkan dengan pasca observasi. Baik Bu, untuk pertemuan kita kali ini barangkali cukup. Akhir kata saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya tentunya kita akan mulai dengan berdoa. Ya. Maka saya akan tunjuk salah satu orang dari siswa untuk memimpin doa untuk hari ini. Saya tunjuk kepada Arya, silakan dipimpin doanya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan langsung memimpin doa kita. Oke, baik. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum memulai mata pelajaran hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak tadi kita sudah berdoa. Tentunya tentunya kita hari ini untuk menanyakan keadaan siswa dan siswa sekalian. Apakah hari ini ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik juga ternyata siswa dan siswa sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, kita langsung pada pembelajaran kita hari ini. Itu kita masuk sebelum kita masuk materi atau pembelajaran kita hari ini, tentunya yang ada yang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib kita, yaitu lagu sejarah. Ya, tentunya karena dalam sejarah juga kita harus menyiapkan. Oke, saya mohon pada siswa dan siswi sekalian untuk berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu sejarah. Mulai itu dari satu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
tiga yang harus kita capai. Ya. Oke, baik untuk yang pertama, ya. Yang kedua, NC. Yang ketiga, Menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yakni organisasi NATO, ASEAN, Fakta Pertahanan, CAPTA, dan NAFTA. Yang kedua, kita merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis hubungan kerjasama antara negara-negara regional maupun global, yaitu seperti APEX, WHO, MEE, dan sebagainya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Baik, kita akan masuk pada materi inti. Kita sudah masuk di tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3 kan? Sudah saya sebutkan. Nah, kita masuk dalam materi. Sebelum saya masuk materi, ada pembelajaran kita pada minggu yang kemarin, yaitu mengenai tentang hubungan Indonesia dengan ASEAN. Nah, sebelum itu ada siswa dan siswi sekalian, apa yang menjadi peran Indonesia dan hubungan dengan ASEAN? Indonesia sangat berperan penting bagi ASEAN. Mohon cepat berdiri. Jelaskan. Indonesia sangat berperan penting dalam organisasi ASEAN. Misalnya, Indonesia sangat berkontribusi untuk memajukan organisasi ASEAN menjadi organisasi yang sangat penting bagi dunia. Oke, baik. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk baik. Itu kaitan dengan pembelajaran kita yang kemarin mengenai tentang negara-negara ASEAN dengan kontribusi Indonesia. Oke, tadi sudah dijelaskan pada siswa atas nama Alia bahwa memang peran Indonesia dalam ASEAN itu sangat penting, ya, baik secara regional maupun secara global. Oke, baik, kita masuk kembali kepada materi kita tentang organisasi regional maupun global. Yang pertama mengenai tentang perdagangan bebas. Oke, perdagangan bebas adalah suatu kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan negara yang melalui tidak penghambatan dan ekonomi melalui tarif tentang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun perdagangan secara global maupun atau dunia. Oke. Kemudian yang pertama dalam organisasi perdagangan regional itu ada dimulai dengan satu AFTA. Oke. Kemudian yang kedua NAFTA. Oke. Ketiga CAPTA. Oke. Baik. Ya, itu adalah organisasi perdagangan regional yang ada di kawasan ASEAN. Baik, saya masuk pada organisasi apa itu perdagangan organisasi AFTA itu? Ada yang tahu? Oke, silakan Lola, silakan berdiri. Organisasi atau ASEAN merupakan suatu kerjasama regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan hambatan perdagangan atau trade barriers antara negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi itulah yang dimaksud dengan organisasi AFTA. Sekarang kita masuk lagi pada yang saya tanyakan, itu adalah organisasi NAFTA. Ya. Sebelum Ibu Guru menjelaskan terlebih jauh tentang organisasi NAFTA, kira-kira adakah yang bisa dari siswa untuk yang disebut dengan organisasi NAFTA? Oke, silakan. Organisasi NAFTA. NAFTA atau North America Free Trade Agreement merupakan organisasi kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke,
itulah jawaban yang diberikan oleh siswa MIPI. Kita berikan aplaus. Oke, jadi organisasi NAFTA itu adalah organisasi kerjasama dalam perdagangan di Atlantik Utara, yaitu Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya saya tanya lagi tentang apa itu organisasi CAPTA. Ada yang oke, silakan baca. CAPTA disebut juga sebagai ACFTA, ASEAN China Free Trade Area, merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Oke, itu jawaban yang benar. Sekali lagi ternyata organisasi CAPTA itu adalah organisasi kerjasama antara China dan ASEAN dalam meningkatkan hubungan perdagangan bebas di kawasan Asia dan China. Sekarang kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Loliati. Di sini saya perwakilan kelompok saya akan bertanya. Langsung saja. Apa negara-negara mana sajakah yang terlibat dalam organisasi NAFTA? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 yaitu kelompok dari METI. Silakan maju untuk presentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami sebagai kelompok 2 akan memaparkan materi yang diberikan oleh Ibu Guru, yaitu di bagian akta. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya sendiri Meti, selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ican Saputra. Perkenalkan, nama saya Alim. Perkenalkan, nama saya Anzar. Perkenalkan, nama saya Mabed. Itu saja perkenalan dari kelompok kami. Tadi sudah kita dengarkan hasil presentasi dari setiap kelompok. Itu saya anggap sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk kerjasamanya dan keaktifannya dalam kelompok. Ya. Baik, tadi sudah kita presentasikan dari beberapa organisasi, ya, AFTA, NAFTA, dan CAPTA. Nah, sekarang organisasi AFTA dan NAFTA ini tiga-tiganya adalah organisasi regional ataupun organisasi global. Saya minta, apakah ada dari yang hasil dari prestasi dapat dijelaskan dari guru? Mungkin ada pertanyaan atau yang masih belum dipahami dan lebih mengerti. Ini saya akan bertanya kepada Guru, kenapa ketiga organisasi ini, AFTA, NAFTA, CAPTA, tidak termasuk dalam organisasi global? Kenapa hanya di organisasi regional? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, bagus, kita berikan pertanyaan. Baiklah, atau sebaiknya sebelum Ibu Guru juga jawab, mungkin dari kelompok bisa ada yang memberikan jawabannya. Silakan, Arya.
Oke, Arya, dan mari kita dari semua materi yang kita pelajari hari ini kita tentunya ada kesimpulan. Oke, sebelum Bu Guru menunjukkan, saya persilakan atau siswa sekalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, saya tunjuk saja ya, mungkin Ratna Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ratna Dewi. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kita diskusikan pada hari ini. Baik. Oke, baik, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini. Maka terakhir pula untuk materi kita hari ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada tahapan supervisi akademik, yaitu pelaksanaan pasca observasi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Waode Suliana SPD, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 20 Susu, Kabupaten Buton Utara. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama ibu pengajar praktik saya, Ibu Waode Kasriawati Bakari SPD MM sebagai pengajar praktik, dan bersama rekan guru di SMA Negeri 20 Susu, Ibu Hasnawati SPD sebagai guru sejarah yang telah saya observasi pada minggu yang lalu. Minggu kemarin kita sudah melakukan tahapan supervisi akademik pada pra-observasi maupun pelaksanaan observasi di dalam kelas. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan supervisi akademik pada tahapan ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pelaksanaan pasca observasi kita pada hari ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas beberapa hari yang lalu ya. Ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, seperti apa perasaan Ibu setelah menjalani proses observasi di dalam kelas yang lalu? Baik Bu, perasaan saya setelah menjalani proses observasi tadinya merasa khawatir dengan hasil pembelajaran akan kurang berhasil karena merasa dinilai. Namun di sisi lain saya merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Oh ya, jadi Ibu tadinya merasa khawatir jangan sampai proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik karena serasa ada yang nilai. Namun di sisi lain Ibu merasa bahagia karena proses pembelajaran yang Ibu lakukan berlangsung dengan lancar dan baik. Baik Bu, selanjutnya apa bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu kembangkan dan langkah apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas? Baik Bu, jadi area pengembangan yang saya lakukan itu adalah dari segi pengetahuan dan kemudian dari segi keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan, itu saya terapkan bahwa peserta didik itu diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang bagaimana organisasi regional maupun global dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral. Kalau dari segi keterampilan, saya memberikan tugas, baik tugas itu adalah dalam bentuk tugas proyek. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu sudah lakukan dua jenis ya. Yang pertama adalah pengetahuan, tentunya mengejar target tujuan pembelajaran pada saat itu. Kemudian Ibu juga sudah mengembangkan di keterampilan, dalam hal ini memberikan tugas berupa proyek ya. Oke, selanjutnya di dalam proses pelaksanaan pembelajaran, apakah ada kendala yang Ibu rasakan atau Ibu alami pada saat itu? Tentunya kalau kendala itu memang itu sudah sebagian, tentunya bukan hanya saya, tapi sebagian juga guru pasti sudah dialami. Kendalanya tentunya dalam proses pembelajaran ini yang kita lihat peserta didik ini tentunya sebagian kurang aktif dalam proses pembelajaran.
Ya, jadi kendala Ibu salah satunya masih mendapatkan sebagian murid yang kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dari kendala yang Ibu hadapi saat itu, apakah menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan agar kendala itu bisa mendapat solusi terbaik? Ya, hal yang harus terjadi itu karena saya melihat itu pembelajaran itu tidak sesuai dengan keinginan murid, kemudian atau kebutuhan murid, dan kemungkinan bagi murid juga itu kurang menyenangkan bagi mereka dalam proses pembelajaran terjadi. Oh iya, jadi terjadinya murid yang kurang aktif disebabkan karena pembelajaran kurang menyenangkan menurut murid, karena tidak selamanya pembelajaran menyenangkan buat kita, orang lain merasakan tidak senang. Ya, jadi intinya Ibu juga akan melakukan pembelajaran yang lebih memusatkan kepada murid ke depannya ya, sebagai solusinya memenuhi kebutuhan belajar murid ya, minat bakatnya. Oke. Nah, baik Bu, kira-kira Bu kapan waktu untuk melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya akan melakukan perubahan itu nanti pada pembelajaran selanjutnya. Nah, ya, jadi lebih cepat lebih baik Bu ya. Jadi melakukan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Ya. Baik Bu, kita sudah melakukan tahapan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik Ibu Odika Sriawati SPD MM untuk memberikan umpan balik kepada kami tentang proses observasi yang telah kami lakukan di dalam kelas. Persilahkan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sangat senang dan sangat mengapresiasi kegiatan Ibu calon guru penggerak ya, Ibu Audis Diana sudah melakukan tahapan supervisi akademik dan hari ini sudah sampai pada pasca observasi ya. Nah, untuk saat ini saya sebagai pengajar praktik akan memberikan umpan balik terhadap Ibu calon guru penggerak sebagai observer dalam melaksanakan pasca observasi terhadap rekan sejawat ya. Nah, di sini Ibu CGP sudah sangat bagus melaksanakan umpan balik karena sudah ada di dalamnya seperti tujuan percakapan itu sudah disampaikan kenapa harus ada pasca observasi ini. Nah, itu tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk melihat mengevaluasi kembali terhadap pelaksanaan observasi yang ada di dalam kelas. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan ataupun memperbaiki kembali kalaupun ada yang kurang di dalam observasi tadi. Kemudian juga Ibu CGP itu sudah melaksanakan hal-hal seperti coaching. Dalam hal ini coaching itu adalah memberikan pendampingan untuk mengembangkan potensi guru, melihat sejauh mana kendala-kendala yang ada di dalam kelas. Sepertinya tadi Ibu CGP juga sudah menanyakan, bahkan solusinya juga sudah disampaikan. Untuk menyenangkan itu seperti apa yang sesuai dengan Saya rasa juga mungkin Ibu sudah tahu ya. Ibu kenapa bisa gitu? Nanti boleh jadi mungkin berdiferensiasi atau cooperative learning atau approaching atau apa kan banyak. Ternyata nanti akan dia temukan Ibu menemukan solusi sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, bagus sekali ya, seperti itulah salah satunya harus dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nanti digali lagi kira-kira kalau nanti berdiferensiasi itu apa yang nanti Ibu lakukan ke depannya. Itu namanya tindakan aksi lanjut ya. Tapi pada dasarnya sudah sangat bagus sekali ya. Saya sangat menyimak dengan ini dalam hati, wah Ibu CGP ini sudah ada peningkatan
kegiatan dan sudah bisa melaksanakan observasi kepada guru-guru yang lain ya. Nah, sudah sangat bagus sekali. Itu saja umpan balik saya. Terima kasih ya atas apa yang sudah saya lihat ini sudah sangat menarik dan sangat menyenangkan hati saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi umpan balik yang disampaikan oleh Ibu pengajar praktik kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi pembelajaran buat kita semua ke depannya pada saat tahapan supervisi akademik selanjutnya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak juga Ibu sudah bersama saya pada hari ini. Baik, perjumpaan kita pada hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Akhir kata saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.